Kak Feby pernah ngidam yang aneh-aneh gak? Pernah. Aku muter sebogor nyari cempedak. Iya, sekali itu doang sih. Sama itu sebetulnya ramen tuh yang dari Jakarta juga termasuk ngidam itu. Iyalah, kamu di Bogor beli ramen sampai. Ya menurut aku biasa aja sih. Hah? Kalau ya, kita maksudnya bakal ke Jakarta, nggak harus malam itu juga sih kalau nggak ngidam gitu. Iya ya. Iya, kamu jadi, harus. Jadi aku ngirim ramen sama cempedak itu susah banget nyari. Susah karena lagi nggak musim, jadi muter sebogor nyari cempedak. Alhamdulillah tantenya Feby dan Abah juga dapat ya. Nah, jadi keluarga juga ikut membantu. Dan aku baru tahu itu kali namanya ngidam. Soalnya emang karena bawaan aku emang suka makan, jadi setiap hari juga pasti ada aja kayak ngidam ya. Kamu memang nggak hamil aja ngidam. Jadi aku kayak pertama-tama aku bingung, ngidam itu gimana ya, yang ada aku mah tiap hari mau ini banyak mau. Oke, next, mau tahu promilnya dong Kak, please. Apa promilnya? Jujur, aku sempet mau minum promilnya dari ini Kaviza. Itu kan yang sehat herbs. Jadi itu dikirimin, tapi berapa hari kemudian ternyata udah. Jadi pas itu sempat dikirimin tuh kayak paket promil gitu dari Kaviza kan. Terus udah sempat memang aku minum, cuma maksudnya baru sekali gitu doang. Tiba-tiba minggu depannya udah tahu aku hamil, atau aku nggak bisa lagi minum kan, itu kan buat promil. Jadinya ya udah sebenarnya nggak ada program apa-apa. Makanya aku aja sampai kaget, kok cepet ya. Ya alhamdulillah. Cuman pertama kali itu aku tahu shock banget loh, kayak siap nggak siap gitu loh. Kaget lah pasti semua. Kaget, terus baru nikah juga. Aku aja kaget apalagi kamu. Terus belum honeymoon ya kan, waktu itu belum honeymoon, belum, ibaratnya kita pacaran aja tuh kayaknya mau pacaran dulu tuh keinginan terbesar aku gitu setelah ini. Iya, pacaran dulu ya. Cuman emang ya nggak boleh juga ditunda-tunda. Alhamdulillahnya kita dikasih cepat. Banyak juga kan orang yang pengen tapi susah ya gitu. Mudah-mudahan sih beberapa orang juga ada yang nanya promil ini, mereka mengharapkan segera dikasih momongan yang udah nikah gitu kan. Pasti kita doain yang terbaik lah. Insya Allah segera dikasih kepercayaan sama Allah, mudah-mudahan segera memiliki momongan. Saja. Lanjut. Suka dukanya mengandung anak pertama tuh gimana? Pertama kali aku tahu hamil tuh buat aku suatu big deal aja sih. Kayak ngerasanya tuh pengen pacaran dulu gitu. Kalau aku pengen pacaran dulu. Semuanya gila. Iya, pengen pacaran dulu, pengen honeymoon dulu. Apalagi kan pas lagi pandemik kan kemarin kita nikah. Ibaratnya yang kita udah preparein pernikahan yang segimananya tuh ujung-ujungnya juga kayaknya di KUA, walaupun memang hikmahnya lebih hikmat gitu kan. Tapi kan pasti adalah keinginan gak muluk-muluk kayak keinginan aku yang kayak aduh, pastilah semua perempuan pasti pengen pesta yang gimana, nikahnya pas segala macam. Pengen honeymoon lah seenggaknya kalaupun gak pesta gitu. Dan tiba-tiba tahu hamil pas lagi cek itu ya agak shock, panik, dan kayak ya nggak jalan-jalan deh gitu. Ada iyahnya, bukannya alhamdulillah tau waktu itu. Pas aku bilang ya hamil, aku bilang gitu, aku ngerasa berdosa banget sekarang. Kayak banyak banget kan yang mau punya anak tapi ibaratnya lama gitu dikasihnya. Tapi pas aku cerita sama Razi juga segala macam bla bla bla, dia juga ngasih pengertian juga sama aku. Akhirnya ya udah, oh iya ya bener ya, aku salah nih kayaknya, emang nggak boleh kayak gitu. Akhirnya ya bersyukur lah, alhamdulillah dikasih. Cuman ya suatu challenging aja jadinya. Oke, terus? Masya Allah sehat terus Kak Feby dan keluarga. Mau tanya dong, masih ada kepikiran untuk ngadain resepsi nggak Kak setelah tahu kabar baik ini? Pasti lucu resepsi udah ada deh baik. Sejujurnya ya resepsi kita tuh masih yang 60-40 lah ya. 60 ya pasti dirayain gitu. Karena memang ya mau gimana ya kan, uangnya udah masuk. Udah booking segala macam. Udah semuanya. Jadi ya paling nunggu aku lahiran dulu. Nunggu semuanya juga udah stabil kondisinya, udah nggak riskan lah ibaratnya. Baru mungkin kita ngadain. Karena memang
keluarga kita lumayan banyak, jadi kalau misalnya kita ngadain juga dikit ya ngapain gitu. Jadi mendingan nunggu aja lah timing yang pas gitu. Atau juga kita bikin acara kan untuk silaturahminya sih yang penting. Jadi yang kita harapkan memang semuanya pada datang gitu. Doa-doanya deh yang datang ya. Sudah berapa persenkah Kak Feby dan Kak Razi siap untuk menjadi orang tua, dan bekal apa dan seperti apa yang nanti akan diterapkan oleh anaknya nanti? Kayaknya semua pasangan baru mereka nggak akan pernah siap karena kan nggak tahu apa yang bakal dihadapin ya gitu. Tapi kan kita sebagai orang tua kayaknya harus iklannya Bu. Jangan lupa bilangnya Shirazi. Jadi kayak yang ya mau nggak mau kita harus siap, harus berjuang terus, semua harus selalu belajar. Namanya hidup kan selalu belajar gitu. Dan beberapa dari kita tuh udah kayak yang nanti kalau punya anak gini ya, ini begini, apa segala macam gitu. Pasti bakal mengedepankan kepentingan untuk anak ya, kita berdua pastinya ya. Apalagi kan ibaratnya zaman mulai ini ya, makin lama tuh makin serem gitu ya. Kayaknya. Jadi suka takut gitu kalau punya anak. Yang penting selalu semuanya ditarik ke agama sih, apapun itu gitu. Jadi masih belajar lah kita juga. Belajar lah. Kita juga masih belajar, belum punya. Kayak kita lagi belajar, apalagi nanti pas udah punya kan pasti kayak lebih. Sering-sering lihat di sosial media, dipakainya juga buat yang benar. Parenting kayak gimana? Cara ngomong harus gimana itu ternyata. Harus kayak gimana? Itu complicated banget sih. Dan ternyata anak juga kan perkata. Iya, dan dia juga udah mulai kita didik itu kan dari dalam perut sebetulnya. Iya, makanya benar. Itu. Oke, guys. Next. Tadi ada insiden sebentar, baterainya habis, teman-teman. Lanjut. Next questionnya apa sayang? Gimana reaksi keluarga Kak Feby sama Kak Razi pas tahu kalau Kak Feby hamil? Alhamdulillah semua pada senang, pada kaget. Tapi ya karena kita juga nyimpennya udah kelamaan, jadi mereka sebenarnya udah pada curiga juga sih teman-teman. Ya, gitu. by the way ini kita agak beda ya, soalnya lampu yang di sana dinyalain. Kan tadi aku udah bilang kita habis baterai tadi insiden ya. Karena mama udah notice dari awal kan, kayaknya anakku kayaknya hamil nih gitu kayaknya. Jadinya ya seneng lah, happy gitu. Pada kayak mama pada umumnya lah. Terus lebih worry jadinya ya. Kakak nggak boleh ini dulu. Karena kan cucu pertama gitu ya. Pokoknya happy lah keluarga aku, keluarga Razi happy semua. Semuanya happy banget. Tapi memang nggak semua keluarga tuh langsung dikasih tahu. Jida aja sampai sempet nangis ya. Gitu kan, Jida biasalah orang dua pasti gitu. Dan kita ngasih taunya tuh bertahap ya. Jadi keluarga aku dulu malah ya, si mama dulu yang tahu kan. Mama kamu malah pas lebaran ya? Pas lebaran baru tahu kan, karena kita tuh takut gimana gitu kan, maksudnya kayak masih iya, takutnya karena belum periksa dokter waktu itu kan. Belum dokter juga, jadi maksudnya mau make sure dulu. Jadi setelah periksa dokter baru dikasih tahu ke keluarga bisa. Terus Kak Feby morning sick nggak pas di awal kehamilan? Morning sicknya iya sih lumayan pas udah 2 bulan ya. Sebenarnya aku morning sick tuh pas aku tahu aku hamil. Iya. Jadi udah mulai kayak mual tapi nggak parah, kayak ya masih normal lah menurut aku. 3-4 bulan tuh kamu lumayan sih, agak wawe. Iya, parah ya. Tiap makan terus keluar. Karena aku lebih masalahnya sebenarnya lebih ke asam lambung aku. Jadi kayak kamu juga punya asam lambung. Jadi sebelum nikah malah aku nggak ada kayak punya mas, cuman nggak parah gitu. Tapi pas setelah hamil malah itu tuh kayak parah banget deh, pokoknya harus makan sering gitu, tapi porsinya juga dikit-dikitin. Terus juga akhirnya waktu itu sempat konsultasi sama dokter, dikasih obat juga ya. Iya. Gara-gara asam lambungnya. Jadi lumayan agak PR di mual-mual asam lambungnya itu aja. Sama yang lainnya sih so far paling kalau misalnya pusing, kadang suka pusing karena mungkin aku punya darah rendah juga. Terus ini kalau lagi hamil kan moodnya suka turunnya gitu. Oh gitu. Gimana cara Kak Razi bikin Kak Feby seneng atau balikin moodnya ke Kak Feby pada saat hamil? Ya, gimana aku caranya? Coba kamu jelasin. Nggak tahu, coba menurut kamu aja. Ya pastilah, bawaan hamil itu kan beda-beda rata-rata ya. Cuma alhamdulillah Feby juga bukan yang terlalu gimana-gimana teman-teman. Jadi ketika dia memang agak-agak netting lah, kamu pulang dong, jadi pengen sama aku terus gitu. Ya gak sih? Nah, oke aku pergi ya. Dah.
Bukan, lebih kayak makanya aku bilang kan aku lebih sensitif. Jadi kayak ya paling akunya ngerti gitu kan, begitu pulang terus dibujuk, dimesra-mesrain lah. Next. Jadi itu gitu doang. Ya gitu kan aku baik-baikin. Itu kan kalau misalnya kamu lagi turun kan moodnya. Iya dia baik-baikin sih. Pokoknya emang kalau cowok kayaknya agak riskan ya kalau istrinya lagi hamil. Yoi. Lebih sensitif. Sensitivitasnya tinggi. Terus Assalamualaikum Kak, mau tanya vitamin apa yang kakak minum dan pantangan apa aja yang kakak lakukan selama kehamilan. Kalau pantangan sebenarnya nggak ada sih, lebih ngejaga aja dari waktu istirahatnya ya. Terus kayak aktivitasnya juga dikurangin sekarang lah, jangan terlalu capek. Ya boleh terlalu capek, kayak syuting juga sekarang aku nggak ngambil. Tuh aktivitas yang memang kerumunan gitu-gitu nggak diambil. Terus kalau vitamin itu aku ada lumayan banyak rasanya. Enggak ada vitamin, ada yang buat kalsium ya. Iya. Yang buat kalsium, kal berapa gitu. Sama, terus kalau aku waktu itu pakai Promafit. Ya. Nggak banyak sih, cuma itu doang. Sama paling vitaminnya lebih makan buah. Terus apa namanya? Banyakin makan sayur-sayuran kayak brokoli gitu. Terus kamu juga suka ngemilin tomat cherry kan? Iya, aku suka banget tomat cherry yang kecil itu lucu. Itu sih paling. Cafe B, selama kehamilan ada susah tidur nggak? Dan tantangan terbesar selama hamil itu enggak banget susah tidur. Awal-awal, sekarang enggak juga, kamu cepet tidur gara-gara main game aja. Susah tidurnya. Oh, tidurnya susah. Susah tidur enggak, tapi tidurnya susah ya. Jadi kalau awal-awal tuh sebenarnya ya memang masih kecil ya. Iya, karena hamil masih kecil, jadi pelor aja gitu, mager, pelor. Pokoknya nemu kasur tidur, nemu tempat empuk aja tidur. Bahu aku aja yang keras kamu tidur. Bahu kamu aja aku tidur. Cuman jalan ini nih, jalan udah 6 bulan udah lumayan besar ya? Kan dan udah mulai nendang-nendang. Udah nendang-nendang terus lumayan besar, jadi memang posisi tidurnya itu agak susah, jadi kayak kejepit di pinggir, terus kayak kalau telentang juga agak engap, jadi terus punggung dan pinggang tuh sakit kayak apa sih bilangnya, kayak orang pegel gitu. Tapi anehnya aku juga jadi ikut sakit pinggang. Iya, dan anehnya aku kan sakit pinggang dan punggung nih ya, diikutan sakit pinggang punggung juga. Terus aku sakit perut tuh, kadang suka sakit perut ya. Terus kamu juga sakit perut ya. Sebenarnya aku bukan sakit perut sih, lebih yang kayak karena mungkin bayinya udah membesar, jadinya tuh kayak begah, kayak orang kenyang, belum makan aja begah gitu. Yang terakhir, mau cewek atau cowok, apa nggak mau deh bayi kembar? Kan kalau aku terserah, sedikasinya aja kalau anak pertama. Kalau kamu? Sebenarnya apa aja sih, cuma kan pasti setiap laki-laki tuh pasti pengen punya penerus lah gitu. Nggak harus pertama gitu, kedua, ketiga juga nggak ada masalah gitu, tapi pastilah semua laki-laki pengen punya generasi penerus. Iya, maksud kamu mungkin kalau anak pertamanya cowok bisa jadi pelindung adik-adiknya gitu. Iyalah, tapi cewek juga alhamdulillah. Kalau anak cewek lebih dekat sama bapak otomatis, ya kan? Biasanya kan kayak gitu. Nah, kalau anak cowok tuh kayak akunya yang ngerasa lebih kayak terlindungi lah nih keluarga gitu. Gitu. Ada penerus. Ada penerus. Tapi gitu pokoknya mah kita sedikasinya. Sedikasinya aja, apapun, alhamdulillah bersyukur banget. Sehat, ya kurang apapun. Dan kalau mau dibilang mau debay apa enggak, ya mau sih. Ya. Mau nggak? Ntar pas anak kedua insya Allah kalau dikasih sama Allah, dikasihnya kembar debaynya. Amin insya Allah. Pokoknya doain aja lah yang terbaik untuk kita semua dan debaynya juga. Semoga persalinannya nanti beberapa bulan lagi akan lancar. Pokoknya semua dilancarin prosesnya. Amin. Untuk teman-teman semua juga selalu jaga kesehatan, tetap semangat. Yang sudah menikah ingin segera punya momongan, saya dan Feby doakan untuk segera dapat momongan. Amin. Pokoknya harus tetap semangat. Semangat terus, berdoa jangan pernah berhenti karena kan Allah yang memberi gitu. Dan selalu ikhtiarkan semaksimal mungkin. Iya. Oke teman-teman, pokoknya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah, assalamualaikum.